mulazamatu khasyatillah ta'ala. Rahman, al-khasyah tumbuh dengan apa? Al-khasyah itu tumbuh dan muncul dengan apa? Hanis, dengan ilmu dan bedanya, enggak cuma ilmu tok, ilmu dan Utsman ilmu dan amal. Abdullah al-ilmu dan ta'zim. Jangan lupa ya, khasyah itu muncul dibangun di atas ilmu dan ta'zim. Bu Sufyan, ilmu apa yang dimaukan di sini? Ilmu syar'i yang bermanfaat. Nah, dari khasyah itu, saya bergerak, jangan ikut bergerak. Sambil saya bergerak, sambil tanya. Yang bagus sih ya untuk bukunya gitu ya. Tahu sendiri lah. Abu Zur'ah, ketika ilmu itu membuahkan khasyah, apa samarahnya? Apa hasilnya setelah itu? Hah? Fahrudin. Hah? Al-amal ya firwah. Sapi, jangan cuma dirimu. Ketika muncul yang namanya khasyah, maka akan muncul yang namanya amal. Barakallah. Maka intinya khasyah itu pada al-ilmu wal amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala ar-rabi', yang keempat. Dawamul muraqabah, upaya untuk terus menerus memiliki sifat muraqabah. Dawam, continue, kesinambungan, terus menerus. Al-muraqabah, memiliki sifat al-muraqabah. Al-muraqabah, barakallahu fikum, merupakan martabatul ihsan fil ibadah. Martabat ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisinya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, apa kata beliau? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Musyahadah. Yang kalimat tadi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala seakan-akan engkau melihat. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dan yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Inilah yang namanya muraqabah.
Memang kalimat inilah yang namanya muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ucapanmu, pada perbuatanmu, pada semua tindak tandukmu. Nah, sehingga muraqabah itu satu martabat dari martabat ihsan. Di martabat yang sangat tinggi, barakallahu. Ihsan itu melebihi iman. Kemudian barakallahu fik, muraqabah ini juga merupakan samaratul khasyah, buah daripada al-khasyah yang dibahas kemarin. Maka kunci barakallahu fikum, kunci untuk bisa mendapatkan yang namanya muraqabah wal musyahadah ialah al-ilm wal amal yang didorong oleh khasyatullah, ilmu dan amal yang didorong oleh khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'zim. Wal muraqabah barakallahu fikum disebutkan secara global dari kandungan makna muraqabah itu bisa dibagi menjadi 3. Al muraqabah ya kan bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan muraqabatun fi ta'ah. Muraqabah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya muraqabah ini barakallahu fikum mendorong dia untuk memiliki rasa keikhlasan dalam beribadah kepadanya. Muraqabatun fi ta'ah. Muraqabah senantiasa diawasi oleh Allah ketika menjalankan ketaatan. Yakni terkait dengan masalah niatnya. Di sini akan menumbuhkan keikhlasan. Contoh saja, menumbuhkan keikhlasan. Ketika dia menjalankan sebuah amal ketaatan dan dia menghadirkan, mendatangkan yang namanya al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha dengan keras untuk mengikhlaskan niat beramal tadi. Yang kedua disebut dengan muraqabatun fil amal. Muraqabah fil amal ini terkait dengan motivasi dia dalam beramal. Ini akan memunculkan sifat al-mutaba'ah. Ini merupakan kunci ya, Pak. Dua perkara ini, muraqabatun fil ta'ah wa muraqabatun fil amal. Tinggal dilengkapi poin yang ketiga, muraqabatun fil ma'siyah. Muraqabatun fil ma'siyah, merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa taala tatkala dia bermaksiat kepada Allah. Maka di sini akan memunculkan yang namanya al-khauf. Memunculkan yang namanya al-khauf. Rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala sehingga membuat dia tidak terjatuh dalam al-ma'siyah. Itu namanya muraqabah fil ma'siyah. Yang ini memunculkan khauf. Dua poin yang sebelumnya memunculkan ar-raja, pengharapan.
mengharapkan pahalanya Allah Taala. Nah, intinya barakallahu fikum dari semua keterangan yang disebutkan di atas, sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Taala, yang itu merupakan buahnya al-khasyah, membuat seorang hamba berjalan di atas dua perkara. Berjalan di atas al-khauf, rasa takut muncul tatkala dia mendatangkan muraqabah saat bermaksiat. Tidak jadi maksiat karena khauf tadi. Ar-raja yang kedua, perasaan mengharap pahalanya Allah. Itu muncul ketika dia melaksanakan amal saleh, muraqabah fi ta'ah, muraqabah fil amal. Dia datangkan muraqabah itu saat dia beramal yang saleh sesuai dengan sunnah, memunculkan yang namanya raja. Ini sifatnya seorang mukmin yang sempurna. Tidak mudah bagi seorang muslim untuk mendapatkannya. Ala kulli hal barakallahu fikum, seorang talibul ilmi diminta untuk berusaha keras menuju ke arah sana dengan ilmunya. Karena kuncinya pada ilmu. Ilmunya terus naik pada amalannya, terus dia tingkatkan sampai pada tingkatan ihsan, baik tingkatan musyahadah atau tingkatan muraqabah. Saya dipahami? Mafhumnya, Ikhwan? Ahmad? Qala rahimahullahu ta'ala at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala is-sirri wal 'alan. At-tahalli, menghiasi diri. Bidawamil muraqabati lillahi ta'ala, dengan terus menerus memiliki sifat muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Taala. Sirri wal 'alan, ketika sedang sir sendirian, nggak ada yang tahu orang lain, wal 'alan, dan ketika di tengah-tengah banyak orang. Sa'iran ila rabbika, berjalan menuju Rabbmu, namanya safar panjang menuju Allah. Bainal khaufi war raja, di antara sifat khauf dan sifat ar-raja. Ini muncul barakallahu fiik, sekali lagi al-khauf ar-raja ini muncul ketika ada yang namanya al-muraqabah. Muraqabah fil amal, muraqabah fil ta'ah menghasilkan ar-raja. Muraqabah fil ma'siyah menghasilkan al-khauf. Sehingga muraqabah dulu baru muncul yang semacam ini. Dia akan terus berjalan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala di antara al-khauf war raja. Fa innahuma lil muslimi kal janahaini lit ta'ir, maka sesungguhnya dua perkara ini, yakni al-khauf war raja lil muslim, untuk seorang muslim, kal janahaini lit ta'ir, seperti dua sayap untuk seekor burung. Gambarannya barakallahu itu sangat jelas. Ketika seorang seekor burung memiliki dua sayap, caranya stabil. Agak stabil, kencang. Ketika satu sayapnya tadi hilang atau patah, jalannya timpang, membuat jalannya kurang lurus, maka mungkin jatuh. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan seorang hamba dalam menjalankan safar panjangnya menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dia harus memiliki al-khauf war raja sekaligus. Rasa takut dan berharap sekaligus. Sehingga jalannya bagus, stabil. Tidak hanya semata-mata punya khauf terus. Ini bahaya. Sangat berbahaya sekali barakallahu fikum. Seseorang yang memiliki khauf yang berlebih dengan tanpa diiringi oleh raja yang seimbang akan membuat dia merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-qunutu min rahmatillah atau al-ya'su min rauhillah namanya. Membuat dia putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini merupakan cikal bakal kaum Khawarij. Intabihat. Ini cikal bakal fikrahnya kaum Khawarij. Dia mengedepankan
rasa khauf yang sangat berlebih. Rasa khauf, takut sangat berlebih. Berlebihan dalam khauf membuat mereka terjatuh pada sikap yang tercela, al-qunutu min rahmatillah. Merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya muncullah berbagai macam afkar, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kaum Khawarij. Ini dikatakan. Begitu pula barakallahu fikum ar-raja. Seseorang yang terlalu berlebihan dalam memunculkan rojaknya, pengharapannya, berlebih dalam rojaknya, ya, tanpa diiringi oleh khauf yang berimbang, membuat dia terjatuh pada sikap yang juga sangat mengerikan, namanya al-amnu min makrillah. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari azabnya Allah, merasa aman dari makarnya Allah, merasa aman dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, merendahkan ancaman. Kenapa? Harapannya sangat besar. Dan ingat, ini merupakan cikal bakal fikratul irja, cikal bakal pemikirannya kaum Murji'ah. Entar lihat, cikal bakal pemikirannya kaum Murji'ah. Berawal dari sini. Berawal dari sini, ya. Kalau berlebih dalam rojak, masuk dalam sikap yang tercela yang namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, langsung memunculkan afkar irja. Bahasanya para ulama dalam buku-buku akidah, supaya antum punya wawasan. Bahasanya para ulama dalam pembahasan buku akidah, kalau kaum Khawarij mereka terlalu berlebih-lebihan di dalam menelaah, membaca, memahami ayatul wa'id, ayat-ayat yang berisikan ancaman, tidak menoleh kepada ayatul wa'id, ayat-ayat yang berbicara masalah janji. Isinya ancaman, Allah maha keras hukumannya, masalah neraka, masalah ini. Terus itu yang dia baca, yang dia telaah, yang dia pelajari, dengan tanpa diimbangi dengan ayatul wa'id. Isinya kan ngeri terus itu, neraka, hukuman, ancaman terus, sehingga memunculkan khauf yang berlebih tadi. Dari khauf, al-qunut, al-ya'su min rahmatillah, muncul afkar yang ada. Yang namanya Murji'ah sebaliknya, yang dia pandang terus ayatul wa'd, ayat yang sifatnya janji, pahala, keutamaan, Allah maha pengampun lagi bagi maha penyayang dan segala macamnya, terus dia baca, sehingga memunculkan rojak yang berlebih, jatuh pada al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, muncul yang berbagai macam afkar irja. Maka barakallahu fikum, seorang talibul ilmi yang dikatakan sebelumnya harus di atas prinsipnya salafun saleh, harus memiliki al-khauf war-raja yang berimbang. Bainal khauf war-raja, antara khauf dan raja. Khaufnya sedang, rajaknya juga sedang, sehingga stabil. Tidak berlebihan sebagaimana kaum Khawarij terkait dengan khaufnya, tidak berlebihan dalam perkara raja sebagaimana kaum Murji'ah. Selamat dari itu semua, berjalan dengan tenang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah. Namun barakallahu fikum, yang perlu dipahami di sini qanafina azakumullah, walaupun secara globalnya harus memiliki dua hal ini, namun di saat-saat tertentu perlu dilebihkan, baik khaufnya atau merojaknya. Seperti barakallahu fiik terkait dengan seseorang yang punya niatan, yang punya azam kuat untuk berbuat dosa. Entah lingkungan yang membuat dia demikian, atau karena godaan, atau karena apa, banyak hal, banyak asbab yang membuat dia sangat kuat dorongannya untuk bermaksiat, berbuat dosa. Dalam kondisi yang semacam ini barakallahu fikum, dikedepankan, dilebihkan perasaan al-khauf. Ya, karena khauf ini akan mencambuk dia, menghalangi dia dari perkara kemaksiatan.
Ini sebuah kondisi di mana dia harus melebihkan khaufnya, tapi jangan terlalu berlebih. Kondisi yang lain barakallahu fikum mengharuskan dia lebih mengedepankan ar-raja. Seperti ketika dalam keadaan sakratul maut. Sedang sakratul maut barakallahu fikum diharapkan untuk memiliki sikap raja, mengharap yang lebih. Yang lebih. Itu yang disebutkan sama Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda, rawahu Muslim. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Sungguh janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia atau mati kecuali dalam keadaan dia husnul dhann, berbaik sangka kepada Rabb. Nah, keadaan yang semacam ini barakallahu fikum mungkin dicapai dengan ar-raja. Ketika dalam keadaan sakratul maut hendak menjemput, maka dia kedepankan rojanya. Dengan adanya roja tadi barakallahu fikum akan memunculkan husnul dhann kepada Allah. Diharapkan dia mampu untuk mengatasi keadaan kritis yang sedang dialami yang namanya sakratul maut. Sebab kalau dalam keadaan sakit keras yang semacam itu, kemudian dia kedepankan khaufnya, rasa takut yang berlebih, membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Bahaya, membuat orang tadi nggak sabar, mungkin bisa murtad dari agamanya. Musibah yang sangat mendera, sangat sakit dan segala macamnya, ditambah dengan khauf yang berlebih, membuat dia nggak sabar, bisa mending mati, bunuh diri atau apa, salah kafir oleh sih. Ala kulli hal. Intinya barakallahu fikum terkait dengan masalah ini masalah cukup besar dibahas oleh para ulama. Intinya secara keadaan normal seorang muslim harus memiliki dua-duanya, al-khauf war-raja. Dua-duanya. Namun dalam kondisi yang tertentu, terkadang dia melebihkan khaufnya, terkadang dia melebihkan rojanya. Fleksibel sesuai dengan kemaslahatan yang dia capai. Ingat, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam khauf. Dalam semua keadaan. Ini merupakan sikap yang kaum khawarij. Jangan pula berlebih-lebihan dalam roja, dalam semua keadaan. Ini merupakan sikapnya kaum irja. Tapi wasatun bainahuma, tengah-tengah antara kedua. Qala rahimahullah. Jadi faham insyaallah ya. Qala rahimahullah taala fa'aqbil 'ala Allah bikulliyatik. Maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Aqbil, hadapkanlah wajahmu, dirimu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bikulliyatik, secara total. Jadi menghadap kepada Allah secara totalitas. Waliyamtali qalbuka bimahabbatih. Dan hendaknya hatimu penuh dengan kecintaan kepada Allah. Hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanuka bi dzikrih, dan lisan kamu dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istibsyar,
dan merasa berbahagia, wal farah, bersukacita, wasurur, bersenang hati, bi ahkamihi, dengan hukum-hukum Allah, wa hikamihi, dan hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semuanya perkara-perkara yang membuat seorang bisa mendapatkan itu semuanya, bisa mendapatkan al-muraqabah lillahi tabaraka wa ta'ala, dan bisa mendapatkan al-khawf war-raja secara stabil. Ini yang keempat ya. Yang berikutnya, yang kelima. Yang keempat sudah dipahami insyaallah ya. Ini semua terkait dengan adab berpahala di nafsi. Ini semua terkaitannya dengan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, khafdul janah, wa nabdhul khuyala'i wal kibriya, khafdul janah itu merendahkan sayap, artinya memiliki sikap rendah diri. Khafdul janah itu ketawaduan ya, rendah diri. Wa nabdhul khuyala'i wal kibriya, dan membuang sifat kesombongan dan keangkuhan. Ini barakallahu fikum ada seorang talibul ilmi fi nafsi, kaitannya dengan sesama hamba. Ketika dia bermuamalah dengan sesama hamba, harus memiliki sifat-sifat ketawaduan dan menghilangkan keangkuhan. Tahalla bi adabin nafsi, hendaklah engkau menghiasi diri kamu dengan adab-adab nafsi, adab-adab jiwa, seperti kata minal afaf, memiliki sifat al-afaf, al-iffah. Al-iffah barakallahu fikum ialah menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan diri, iffah. Maka seorang talibul ilmi, seorang pencari ilmu syar'i, dia harus memiliki sifat al-iffah. Ay al-iffatu amma fi aidin nas, menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang ada di tangan orang lain. yakni yang berkaitan dengan perkara yang haram. Harus iffah ya, menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai kemudian dia jatuh dalam perkara-perkara yang haram, memakan perkara-perkara yang haram, dan sebagainya. Dan tidak begitu perhatian dengan apa yang ada di tangannya orang lain, ya, dalam bentuk harta benda yang dimiliki sama orang lain. Dalamnya iffah. Ada muhim untuk seorang talibul ilmi. Ya, jangan ulama terus. Oh, temannya ini kok sudah punya apa ini? Hah? Ya, boleh ya. Ya. Lihat temannya Pak, Masya Allah, kirimannya banyak sekali. Tak lirik kemarin, salonnya itu 1,5 juta sendiri. Dekat-dekat. Apa itu? Ini. Ya, sekali kan memi atau apa gitu. Pelan. Ini umum ya Pak, dikarenakan sudah biasa dengan temannya sendiri, sifat yang semacam ini biasa umum.
Ya Allah ya Allah. Anda gitu. Katanya orang sini ya. Kan? Anda itu akan diwaru. Dibosi gitu. Ya Allah ngebosi kita orang dibosi makan di warung. Ya Allah Anda. Ini sepintas barakallahu fikum biasa di kalangan para thalabul ilm dikarenakan teman-teman sendiri. Tak akrab satu biasa itu. Saya kalau punya fulus dia juga begitu. Dia sekarang punya fulus ya gantian juga begitu. Padahal barakallahu fikum itu menghilangkan sifat al-'iffah. Yang namanya al-'iffah amma fi aidin nas. Menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang ada pada orang. Enggak mampu masih fulus salah sih sudah pasti. Enggak usah neko-neko. Nah kemudian ngerapat ke temannya fulan, walan, 3 orang ini yang boleh kasih resal ini. Ngerapat terus ke 3 orang tadi itu. Gatel ya akhi. Kayaknya kalau minum jahe enak sekali. Hah? Ya, minum aja jahenya. Ya, saya nggak paham sih. Dari mana saya dapat jahe ya? Maunya dia apa ya? Tadi itu mengharapkan orang lain tadi itu untuk memberikan jahe untuk dirinya. Ringan masalahnya. Setelah itu bukan adab seorang talibul ilmi yang sungguhnya. Paham? Saya contohkan contoh yang seperti ini ya. Karena ada umum di kalangan itu. Bukan berarti larangan dilarang tahun, bukan. Jangan salah paham. Atau misalkan perkara mengharuskan, misalkan butuh tip X atau apa kita nggak punya, asalnya bisa. Itu adalah pembahasan ya Pak. Ini asya yang lain pembahasan. Yang dibahas tadi itu hal-hal yang dimiliki oleh banyak orang. Ada dimiliki sama seorang. Dan tentu ulama terus ingin mendapatkan yang satu itu. Insya Allah bisa dibedakan dengan baik. Maka seorang talibul ilmi harus memiliki sikap al-'iffah. Apalagi itu perkara yang haram. Namanya jelas haram. Makanya berat dari seorang talibul ilmi itu berat. Gitu ya, betul ya. Tidak ada kiriman dari Ambon. Harap dan waduh, udah ada. Yang ada cukup untuk makan saja sudah. Ya, jadi bayar sebelumnya lah. Makan saya 3 kali. Tapi yang namanya orang kan membutuhkan sesuatu penyegaran di mulutnya ini. Kita betul ya. Ayo, antara kepingin makan gorengan atau kepingin makan buah atau kepingin makan es yang segar itu atau pengen hangat-hangat yang menyegarkan itu. Di sini kamu digoda ya. Gak ada fulus. Seorang talibul ilmi yang punya adab di nafsi, alas, tak mikir macam-macam. Mari fulus, selesai. Pengen apa? Nanti Pak dia. Nanti disibukkan dengan perkara-perkara yang positif. Tapi digoda, melihat temannya, masya Allah, enaknya ada di pojok sana itu teman-teman sambil bergurau di Skandaria, menikmati gorengan pisang, harum sekali dari sini baunya itu, masya Allah. Kayaknya ada aroma sesuatu yang saya suka. Apa itu? Masya Allah, aroma kopi. Namanya pada minum kopi sisi semua mereka ini. Tergoda. Seorang yang nggak memiliki iffah ya sudah, langsung tertawa sama hidungnya tadi itu, keikannya banyak. Masya Allah lagi apa nih Pak? Gitu ya, biasa ya, aja deh. Lagi apa nih Pak? Oh biasa makan apa namanya goreng. Boleh libur gak ini? Itu sudah mulai goyang iffahnya ya Pak. Boleh goyang banyak. Seharusnya tahu masing-masing. Tapi tersorot macam itu. Temennya gimana ini? Masing-masing cuma membawa 1 buah pisang goreng ini masing-masing ini. Ya apa ini? Ya apa ini tinggal yang tangan kita masing-masing ini? Ya nah apa lah, belah 2. Nah, udah mulai lagi lebih goyang lagi nih ipahnya ini.
belah dua lah. Nah, temennya nih apa ini? Oh, dikasihkan kok mulutnya masih kepingin menikmatinya, kemudian dihabiskan, kok kasihan temen ini nggak ada kiriman dari ampun ini. Allah Ustaz. Akhirnya dia berani dicuilkan begitu. Masya Allah. Jazakallah khair, maka mana yang lainnya juga begitu ini akhirnya makan bersama. Masya Allah sih, nampaknya bagus gitu ya. Ta'awun antar para ikhwan itu. Kalau mereka sih bagus ta'awun dengan ikhwan, tapi antumnya ini yang kurang bagus. Karena antum mulai melongok-longok melihat sesuatu yang ada pada orang lain. Itu namanya mengurangi sikap iffah. Tamam? Ini contoh kasus pisang goreng dari. Apalagi poin perkara yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu. Adalah khatirun jiddan. Umurnya sudah mulai tua nih. Ini berapa nih? 25. Ada 22. Udah 25 ya. Akhirnya sudah tua kali. Berapa banyak itu? 22 juga, Masya Allah. 32 habis dua ya. Itu. Banyak contoh lah ya. Yang lebih besar tentunya dengan jumlah yang lebih besar lagi. Minta waktunya ini. Masuk kalau jadi laki-laki membujang terus. Punya benak pikiran untuk segera berumah tangga. Betul ya? Masya Allah gini. Tapi yang namanya rumah tangga itu membutuhkan modal untuk mendapatkan seseorang. Masa modal dengkul. Kalau ada orang yang berbaik hati tiba-tiba datang pada antum, Rip. Ya mungkin gimana ya? Iyalah, gitu. Tidak semua orang seperti itu. Gitu. Terkadang dia harus berusaha mencari sana, cari sini, segala macam. Itu butuh sesuatu, modal, ya. Apalagi jadi disetujui, oke. Kamu sudah sepakat, baik. Itu lebih lagi membutuhkan sesuatu yang lebih lagi. Proses mengurus menyuratnya, kemudian biaya ini, biaya itu, semuanya berbulus. Ngomong orang tua, babe, kemana be? Aduh, udah ada ini belum panen sawahnya di Klaten tuh, gimana ini? Kalau kamu mau menunda 3 bulan lagi pas masa panen, mudah-mudahan panen besar bisa untuk kamu, Rip. Waduh, sudah gak mungkin 3 bulan lagi, Pak. Ini nunggu sepekan aja gak mungkin ini, Pak. Harus ini dalam 1 pekannya harus ini, Pak. Wah, pusing apanya? Gak boleh harusnya. Akhirnya apanya? Wah, ini kayaknya ada sahibna yang sahibul mal kan. Sahibul mal. Ya adalah. Atau kamu di sini. Betul banget. Iya, betul kamu ke sini. Biasanya kamu jarang ke sini. Ayo. Apa ini? Saya ini sudah protes. Masya Allah, Allah harus diketir ya. Sama Ahmad ini dan harus dilaksanakan dalam beberapa hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Terus gimana? Nah itu gimana ya? Tapi karena tidak punya sesuatu ini ya. Ada enggak ya? 1 juta 2 juta lah. Bayangannya ikhwan ini. Ini mau pinjam mau utang. Kalau mau pinjam dan mau utang sih semua orang bisa ya. Yang dimaksudkan sekarang ini siapa tahu atau mau ta'awun sama saya. Ya, nggak usah banyak-banyak lah. Kalau maunya antum miliaran ya 1-2 juta saja lah. Nah, itu saudaranya antum ini loh, sahibat ini yang sudah segera
menuju ke tempat yang diinginkannya ini. Gimana? Allah entah. Gimana jadi? Ini berat ya, Pak. Terlalu banyak contoh kasus di tengah lapangan, bukan tengah lapangan, di lapangan dalam kehidupan keseharian. Sesuatu yang betul-betul kalau kita perhatikan itu mengurangi rasa ifah. Kalau kamu pinjam, saya utang. Itu nggak ada masalah. Dengan asumsi kamu betul-betul berniat untuk mengembalikannya. Itu yang namanya muruahnya kamu itu masih ada. Masih ada. Tapi kalau sampai Faniasi, tangannya gini-gini, 1-2 juta lah, tangannya gini-gini, maksudnya ya maunya ngomong, ya dikasih fulus 2 juta, saya pakai mau nikah, gitu. Cuman bahasanya dibikin begitu. Ya, gimana teman saya ini jadi serba nggak enak ini. Mau nggak ngasih, nanti dikiranya nggak bersahabat, nggak berteman. Dikiranya mungkin tidak tahu, nanti misalnya ngasih kok, ini kok kayak gini gimana? Akhirnya ya dengan terpaksa, iyalah, lancar acaramu, tapi jangan mengorbankan iffah. Ada yang benar. Maka seorang talibul ilmi barakallahu fikum betul-betul harus perhatian dengan hal yang semacam ini. Harus menjaga iffahnya. Tahalla bi adabil nafsi minal afaf. Minal afaf. Barakallahu fikum wa ala. Saya tahu insyaallah ya. Itu namanya menjaga kehormatan. Lawan daripada afaf ialah su'alun nas lihajati nafsih takatsuran. Lawan daripada afaf ialah su'alun nasi lihajati nafsihi takatsuran. Meminta orang lain, soal meminta kepada orang lain lihajati nafsih untuk kepentingan pribadinya, takatsuran dalam rangka untuk memperkaya diri. Lawan daripada iffah. Yang ini disebut dengan tasawwul atau soal. Hada muharram, kecuali pada keadaan-keadaan yang tertentu. Itu definisinya. Su'alun nas bihajati nafsihi takatsuran. Allahumma musta'an. Minta lo ya. Kalau utang lain pembahasan. Ini minta kepada orang lain untuk kepentingan pribadinya dalam rangka takatsuran. Allahumma musta'an. Nah, ini aku soal. Kita jam 9 lebih ya. Al-afaf. Baru satu. Belum bukan banyak saja. Al-afaf, al-hilm, al-sabar, al-tawadhu, al-haq, sukun al-ta'ir, al-waqar, al-razana, khafd al-janah. Ini poin-poin penting yang harus sedikit dirinci. Itu semua terkait dengan adabun nafsi, berkaitan dengan diri kamu dengan orang lain. Ini aku soal. Nah, kita cara itu jangan ngebut-ngebut, pelan, perlahan tapi pasti. Targetnya 3 tahun, jangan khawatir. Nah, ada yang bertanya kan? Apa saja? Bedanya alifah sama muru'ah. Alifah sama muru'ah. Al-ifah dengan muru'ah. Ini sesungguhnya perkara yang berkaitan. Seseorang yang memiliki ifah untuk menjaga muru'ahnya. Muru'ah itu harga diri. Harga diri. Kalau ifah itu diterjemahkan dengan kehormatan diri. Ya masih berkaitan.
berkaitan itu. Tapi terkait dengan muru'ah itu banyak cabang-cabangnya. Terkait dengan tindakan, ucapan, itu muru'ah. Kalau ikhfa ini terkait dengan sesuatu yang ada pada orang lain, harta benda yang dimiliki sama orang lain, tidak memandang, melongok atau menengok pada harta benda yang dimiliki sama orang lain. Sehingga tidak sampai pada tingkat meminta-minta orang lain tersebut harta benda milik mereka untuk kepentingan pribadimu dalam mereka memperkaya diri. Muru'ah lebih luas daripada itu. Seseorang yang tidak punya iffah tidak punya muru'ah. Orang yang punya iffah punya muru'ah dalam bab tadi. Tapi muru'ah memiliki keterangan yang lebih luas daripada itu. Seseorang misalnya, seorang sama ketahuan kencing sambil berdiri menghadap ke arah pohon, misalnya itu ya. Nggak ada orang pengen kencing ini, sambil berdiri ke arah pohon. Ketahuan ada orang yang lewat, loh, siapa itu? Santri. Nah, gitu. Santri kencing tempatnya kayak begini nih, berdiri di menghadap ke arah pohon. Di benaknya orang ini mengurangi muru'ahnya. Paham? Mengurangi muru'ahnya, harga dirinya. Paham ya? Orang pakai jubah, jenggot, masya Allah, dengan pelan suah, pangeran. Senengannya kalau malam tongkrongan di warung terus, di warung. Sama yang lainnya, sama orang-orang yang rokokan apa segala macam. Ini berjubah semua ini. Gitu. Sambil minum, makan apa segala macamnya. Di depannya ada layar kaca segala macamnya. Sebab itu tindakan-tindakan yang mengurangi muru'ah. Bahkan dalam poin-poin tadi ada perkara yang haram. Apakah dikatakan mengurangi iffah? Jawabannya tidak. Kalau tidak berkaitan dengan harta benda yang dimiliki sama orang lain, yang kamu tengok dia, yang kamu ingin mendapatkannya. Tapi ini terkait dengan sebuah tindakan secara umum yang mengurangi harga diri. Sehingga muru'ah memiliki bab yang sendiri, panjang membahasnya. Paham ya? Sehingga al-iffah ini satu bagian dari muru'ah. Sementara muru'ah memiliki cakupan yang lebih luas daripada itu. Nah, kemana? Kalau apa, Rip? Menjaga iffah dalam itu sama saudara yang dianjurkan menjaga. Gimana maksudnya sama saudara? Ya, minta sama saudara itu. Saudara seiman, seislam, sekandung, senasab. Senasab. Gimana bentuknya, Rip? Contoh kasus. Minta uang. Hah? Minta uang. Minta uang. Minta uang sama siapa? Sama kakak. Sama kakak. Mas. Mas. Gitu ya. Dirinci. Sekarang misalkan saudara kamu tadi, kakak kamu tadi, itu posisinya sebagai pengganti orang tua kamu yang mengurusi kamu dan semua keluarga yang ada atau tidak? Aneh. Misalkan dia posisinya menggantikan kedudukan orang tua kamu yang mengurusi kamu dan semua yang ada di rumah itu. Ya, kewajiban dia ngasih. Sama kayak sama orang tua, antum belum nikah. Minta polus ya, kitabnya di depan belum terbeli, nggak ada masalah. Itu haknya seorang anak, itu kewajiban orang tua, selagi mereka mau. Begitu pula orang-orang yang menduduki posisinya orang tua, kakak tertua, sebagai orang yang mengurusi semua yang ada di rumah tadi, semua kebutuhan ngomongnya ke dia. Nggak ada masalah. Enggak apa, Mas. Mana Mas? Ada masalah. Dan
dengan batasan untuk perkara-perkara betul-betul hajatnya. Tetapi kalau tidak, atau orang tua masih ada, atau masih sama orang tua, atau punya kakak-kakak, mbak-mbak segala macam sudah mapan-mapan, ya jelas harus menjaga ifah, walaupun secara sendiri. Itu punya kaya begitu, wah kebetulan kaya, mas, aku mondok ini mas, masya Allah Rip, di mana mulai Rip? Di Dayu mas. Tapi ini tadi itu. Tapi apa ya? Ya tahulah mas, namanya mondok kan juga butuh biaya. Saya butuh banyak biaya ini mas. Kita tuh harus dibeli banyak mas. Satu bulannya tuh makan itu 300.000. Saya mondoknya 3 tahun ini. Kirim mas ya. Jangan enak-enak. Ayo, yang enggak begitu ya kalau saya. Kalau boleh janjikan itu harus jaga kehormatan. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang menghilangkan ifah. Jadi contohnya pas gitu ya. Terlanjur demikian, ya jangan diulangi lagi. Yang pertama jangan diulangi lagi, dan yang kedua balas kebaikannya dengan timpal. Ya. Dapat contohnya ini dibaca dengan timpal. Si A ini masih saudara kamu atau orang lain? Nah, orang lain di dunia. Jadi contohnya kayak tadi itu misalkan ya. Ada itu, nggak ada fokus, nggak ada apa, mintanya pengen saya anget ini enak ini. Akhirnya kan berhasil membuat al-fadil tadi itu memberikan saya anget ke antum. Baru ngerti nih, wah ini mengurangi rasa ifah saya. Maka jangan diulangi lagi. Jangan berusaha dengan suatu tenaga ketika punya sesuatu dengan tanpa harus dia minta. Misalkan ini butuh apa ini? Kayaknya butuh yang segar, dia senang es gitu kayaknya. Langsung untuk belikan es, entah apa ya. Jazakallah khair atas yang dulu-dulu itu. Saya harus bisa. Nah, tapi ingat, kalau sudah terkena penyakit yang satu itu, penyakit yang non ifah, tanpa ada rasa ifah, bahaya. Itu jadi penyakit bisa. Jadi watak kebiasaan seseorang itu bisa. Sehingga dia merasa santai, nggak ada dosa wala nggak ada apa gitu, santai. Biasa begitu. Yang pertama si bulan korban pertama, nanti sebulan sialan, terus begitu. Akhirnya terkenal sebagai sahibul masyakil. Banyak orang muskilah dikarenakan senang macam itu. Ini harus seperti pangkat, dipotong dari akarnya, tinggalkan itu semuanya, sekuat tenaga sudah diganti dengan perkara yang bagus insyaallah. Nah, ada apa insyaallah. Yakin insyaallah? Cukup? Dirasain baik-baik. Ini pelajaran bukan pelajaran semata-mata teori, tapi ini sudah terkait dengan masalah pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi yang bagus dipraktekkan dalam keseharian yang bisa merubah akhlak dan merubah muamalahnya kita masing-masing. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.